Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita mau satukan hati dan pikiran kita, persiapkan segala keberadaan kita. Kita masuk dalam ibadah pada pagi siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan, kita bertemu saling mengasihi, kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Rempoa Bintaro dalam rangka ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Lewat pujian minta Tuhan pimpin ini kebaktian. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Nya.
Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan besar kesetiaannya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, melainkan senantiasa memelihara dan memberkatinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkenan mengawal ibadah kita pada pagi hingga siang ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut dengan pujian Tuhanku Yesus. Puji Tuhan, kita masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masuk ke dalam kesaksian. Sebelum kita menyaksikan, kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita naikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Puji Tuhan, satu lagu pujian yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu mengajak kita untuk memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, oma dan opa, semua memuji Tuhan. Bahkan binatang pun, sapi di ladang, kuda di kandang, ikan di laut, dan semuanya memuji Tuhan. Maka layaklah kita semua senantiasa memuji Tuhan karena kasih dan kemurahannya tetap nyata dalam kehidupan kita. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Bapak Gembala berdoa untuk kalian semua supaya tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang padamu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mohon berkat-Mu atas anak cucu kami. Jikalau sampai saat ini mereka tetap sehat dan dipelihara oleh Tuhan, itu semuanya karena anugerah yang boleh Tuhan nyatakan. Itu sebabnya saat ini mereka mengajak bersama dengan kami semua untuk memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan senantiasa. Mohon berkat-Mu atas anak cucu kami. Baik itu berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja. Kirimkan malaikat surgawi untuk boleh mengelilingi sebagai pasukan yang berjaga-jaga. Dijauhkan mereka dari segala macam gangguan dan mara bahaya apapun. Apabila di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, mohon kiranya Engkau menjamah, mengangkat segala sakit penyakitnya dan beri kekuatan yang baru, kesembuhan yang dari Tuhan. Dan biarlah mereka tetap bersukacita, kendati pun mereka tidak bisa menjalankan seluruh aktivitasnya di luar rumah. Namun biarlah Engkau buat mereka bersukacita bersama dengan keluarga, menikmati apa yang Tuhan percayakan bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Karena kami tahu saatnya nanti kerinduan kami, kerinduan anak-anak kami pun akan dijawab oleh Tuhan, yaitu boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di gereja dan juga sekolah kembali, berjumpa dengan Bapak Ibu guru serta rekan-rekan di kelasnya. Itulah kerinduan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka dari saat ini, esok, lusa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Dia dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa kita. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hadapan-Mu. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia ada pada saat ini di tengah-tengah kita, melawat saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita memuji dan menyembah Dia adalah bagian dari kita. Pada saat kita memuji dan menyembahnya, Dia ada melawat kita. Roh Kudusnya pada saat ini melawat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tempat ini. Dia sungguh ada bagi kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah, bahkan Allah yang patut dihormati dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau selalu ada bagi kami setiap saat. Di tengah-tengah penderitaan yang sedang mencobai kami pada saat ini, Engkau ada memberikan kami kekuatan. Engkau selalu ada bagi kami, memberikan keteguhan. Kami patut bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami patut berbangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun hanya sedetik pun. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang layak dipuji. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi. Kita minta Tuhan untuk melawat kita. Roh Kudus sungguh-sungguh untuk datang melawat kita pada saat ini. Mari katakan, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, buka hati untuk jamahan. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah-Mu. Altar-Mu Di menyembah. altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena lawatan-Mu boleh terjadi atas kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas segala pujian, penyembahan, bahkan doa kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, pembacaan responsif yang terambil dari bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan singers dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membacakan ayat yang bernomor genap. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Krene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12 kita bacakan bersama-sama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan responsif kita. Mari kita sambut dengan pujian Anggur Baru. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia kita akan membacakan pengakuan iman rasuli
Mari saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala Pendeta Agus Handonowari. Dan kita naikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita meminta Roh Kudus untuk boleh melawat kita, agar firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami sudah menyampaikan ungkapan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau boleh mengasihi kami. Itu sebabnya kami mau mengasihi Engkau. Karena Engkau lembut, Engkau manis, Engkau adalah penghibur, penolong yang diutus oleh Bapa. Kami semua yang ada di tempat ini mau membuka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati untuk menyembah-Mu ya Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi.
Melengkapi semua itu kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka dan singkapkan mata hati rohani kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ketika firman Tuhan ditaburkan, ada banyak kuasa yang ingin menghalang rintangi pemberitaan firman Tuhan itu. Membuat kami tidak mengerti, kami tidak paham, dan bagaimana mungkin kami bisa melakukannya. Dan jelas berkat Tuhan lenyap daripada kami. Namun biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, kami fokus, konsentrasi akan firman Tuhan yang kami dengar. Dengan demikian kami boleh mengerti dan paham apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu. Dan oleh karena kemampuan dari Roh Kuduslah, kami boleh menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja. Jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu ini dengan antusias. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapa dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama dengan saya. Mengucap syukur untuk kemurahan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, detik-detik ketika Yesus akan terangkat ke surga, Ia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya pada waktu itu. Dan fakta bisa kita lihat memang benar, 10 hari berikutnya mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka memiliki kuasa. Mereka diubahkan menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Dan ketika ia pergi ke berbagai tempat, firman Tuhan menyertai mereka. Kuasa Roh Kudus ada pada mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pertanyaannya untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini? Itu kan zaman yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan pada setiap orang. Pada akhirnya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diberikan pada mereka sehingga mereka boleh pergi menyaksikan Injil kebenaran Kristus kepada banyak orang, membuat banyak orang diubahkan dan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Namun pertanyaannya untuk saat ini, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, tunggu yang satu ini. Di sini pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan penolong yang sejati dan suci.
Haleluya. Satu pujian yang sangat indah sekali. Dan sebagian merupakan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya, dari semua karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peranan, dan karya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami pada hari ini berkaitan dengan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Yang pertama, dia bekerja dalam hati semua orang. Dia bekerja dalam hati semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun mereka berada, siapapun orangnya, Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menurut Yohanes pasal 16 ayat 7-11. Saudara, setiap orang memiliki kesadaran akan Tuhan, baik mereka akui atau tidak. Roh Kudus menerapkan kebenaran Tuhan di dalam pikiran manusia dengan meyakinkan mereka melalui argumen-argumen yang berdasar dan beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Begitu kita diselamatkan dan menjadi milik Tuhan, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati kita untuk selamanya, memeteraikan kita dengan meneguhkan, mengesahkan, dan menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Firman-Nya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14, Saudara, dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan di sisi lain Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, dan penuntun. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menurut Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong, ini punya makna asli, yaitu seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian, seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Berdiam itu berhubungan dengan tinggalnya Roh Kudus secara permanen di dalam hati orang percaya. Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi bersyukur kepada Tuhan, jikalau kita semua adalah orang-orang pilihan-Nya, ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita menjadi milik-Nya, kita menjadi anak-anak-Nya, dan berhak mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita bukan milik kita sendiri. Sudah menjadi milik Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar lewat kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah membayar lunas kita. Sehingga kita bukan milik iblis. Tapi sudah milik Tuhan yang sudah dibayar lewat darahnya, lewat nyawanya. Dan Yesus memberi Roh Kudus sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya untuk melaksanakan karya Yesus yang ingin kerjakan untuk kita. Andai dia bisa berdiam secara pribadi di hati kita. Saudara, di antara fungsi-fungsi itu adalah pengungkapan kebenaran. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan firman Tuhan. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dia mengungkapkan isi hati Tuhan sehubungan dengan ibadah, kaitan dengan doktrin, dan juga kehidupan Kristen. Dia adalah penuntun paling utama dalam kehidupan orang percaya. Berjalan di depan, memimpin, menyingkirkan rintangan, membuka pengertian, dan memastikan segala sesuatunya dengan jelas. Jadi bukan sesuatu yang buram, fata morgana. Tapi sesuatu yang jelas. Dia memimpin dalam jalan yang harus kita lewati dalam semua hal rohani. Tanpa penuntun semacam ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat jatuh di dalam kesalahan. Karena tugas terpenting Roh Kudus terhadap kebenaran yaitu mengingatkan manusia kepada semua yang Yesus pernah katakan dan ajarkan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Roh Kudus meyakinkan kita akan keilahian Kristus. Inkarnasinya. Kristus sebagai Mesias. Penderitaan dan kematiannya. Kebangkitan dan kenaikannya. Pemulihannya. Dan kemuliaannya di sebelah kanan Tuhan. Dan peran sebagai hakim dari segalanya. Dia memuliakan Kristus di dalam segala hal. Yohanes 16 ayat 14. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja dalam hati semua orang percaya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pemberi karunia. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus menggambarkan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang percaya, tujuannya adalah supaya dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya tidak ada satu orang diberikan semua karunia itu. Si A diberikan karunia ini, si B tidak. Si B dikarunia ini, si C tidak. Si C diberikan karunia yang ini, si A tidak. Tapi ada kalanya si A punya karunia 1, 2, 3. Tapi C 2 dan 3. Tapi ini 3 dan seterusnya. Yang jelas tidak ada satu orang memiliki semua karunia. Masing-masing diberikan karunia oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas yang ada. Tuhan lebih tahu keberadaan kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita terima karunia apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita terima dengan ucapan syukur. Kita kembangkan dengan tujuan adalah melengkapi bersama dengan orang-orang percaya di dalam gerejanya. Nah itu sebabnya di dalam pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua karunia ini, baik besar maupun kecil, adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi duta besarnya di dunia ini. Menunjukkan anugerahnya dan memuliakannya sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga berperan sebagai penghasil buah. Penghasil buah di dalam kehidupan kita. Artinya, ketika dia berdiam di dalam hati kita, dia mulai berkarya dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5, ayat 22 sampai 23 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Alkitab melanjutkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Galatia pasal 5, ayat 16 sampai ayat 21, merupakan pertentangan dengan Galatia pasal 5, yang merupakan kelanjutannya ayat 22 sampai 24, 25, yaitu buah roh. Kalau yang tadi itu buah kedagingan kita. Keinginan daging penuh dengan hawa nafsu, yang muncul adalah buah kedagingan. Kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, roh itu ada di dalam diri kita, menghasilkan buah roh. Buah roh itu yang dihasilkan oleh karena iman percaya kita. Jadi bukan kedagingan yang membuahkan sesuatu. Kalau buah kedagingan jelas dihasilkan oleh karena kedagingan kita. Tapi buah roh itu dihasilkan oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita dan kita menjadi milik Tuhan. Jadi buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Ini bukanlah hasil pekerjaan daging kita yang tidak mungkin mampu menghasilkan buah semacam ini, namun semata-mata hasil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengetahui bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam kehidupan kita, bahwa Dia melakukan semua peran yang ajaib ini, bahwa Dia berdiam dalam hati kita untuk selamanya dan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, hendaknya menjadi alasan untuk seseorang selalu bersukacita dan merasa mendapat penghiburan yang besar. Puji Tuhan untuk anugerah yang berharga, yaitu Roh Kudus dan karyanya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pemerintah sudah melakukan usaha upaya yang sedemikian rupa melawan pandemi COVID-19 bersama dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi, bahkan warga negara yang ingin ambil bagian di dalamnya. Ada social distancing, ada physical distancing, kemudian ada PSBB, dan diberlakukan protokol kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan sudah 2 bulan lebih memasuki bulan yang ketiga. Atau sudah mendekati 3 bulan. Usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Bukan tidak membuahkan hasil, tapi tidak membuat virus corona itu lenyap begitu saja. Masih tetap ada dan tersebar di berbagai daerah. Mungkin di daerah tertentu sudah turun. Karena banyak yang disembuhkan. Tapi di berbagai daerah lainnya bertambah mereka yang terpapar dengan virus corona ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan? Dan mau tidak mau, masuk ke step yang baru. Kalau yang kemarin sudah kita lalui, awalnya kehidupan normal, kemudian kita masuk kehidupan yang enggak normal lagi. Maka kita akan memasuki kehidupan yang disebut dengan new normal. Dalam memasuki kehidupan new normal atau tatanan kehidupan baru yang berdampingan dengan pandemi COVID-19, karena memang tidak bisa lenyap begitu saja, mari kita beri keleluasaan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya bukan hanya kekuatan kemampuan kita saja untuk melawan virus corona ini, memang ada usaha, ada bagian kita. Mari kita memberikan keleluasaan Roh Kudus untuk melengkapi, menyempurnakan, karena itu memang bagian dari Tuhan yang melakukannya. Sehingga walaupun lewat proses yang cukup panjang, kita bisa melewati step by step. Dan bahkan kehidupan new normal atau tatanan kehidupan baru ini akan dapat kita lewati oleh karena kekuatan yang dari Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bersama dengan jemaat-Mu pada saat ini, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk pergumulan yang Engkau percayakan bagi kami. Kami tidak kuat, kami tidak mampu, usaha upaya sudah kami lakukan. Namun sepertinya tidak membuahkan hasil. Namun apabila kami melihat dari sisi kacamata Tuhan, akhirnya kami bisa memahami dan mengerti apa maksud Tuhan. Di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan masa kini. Dalam upaya menangani pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan
Karena itu pun masih lebih banyak direspon negatif oleh publik. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemerintah agar perlu melakukan penguatan konsep implementasi sehingga setiap kebijakan ini bisa sampai ke masyarakat. Penerapan pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan dan ada beberapa daerah yang diperpanjang. Mohon kiranya agar tidak berkepanjangan, karena dapat menimbulkan perangkap penderitaan yang begitu berat. Kami berdoa agar seluruh lapisan masyarakat bekerja sama sehingga kondisi ini dapat selesai lebih cepat. Berdoa untuk bantuan sosial dari pusat ke daerah akan bisa terrealisir dengan baik. Kami berdoa untuk mekanisme pemberian bantuan langsung tunai itu tersebut dapat tidak menyulitkan warga dan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan untuk keamanan bangsa, khususnya untuk Polri, TNI, dan BIN, agar dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa dilakukan dengan sistem yang benar dan takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat pemerintah dan seluruh masyarakat, sehingga ekonomi Indonesia tetap dapat bertahan dan mengalami pemulihan yang lebih cepat lewat usaha kehidupan new normal. Kami rindu agar terjadi pencurahan Roh Kudus yang melawat umat Tuhan dan bangsa Indonesia, dan di rumah-rumah akan berdiri mesbah bagi Tuhan, sehingga terjadi pemulihan keluarga. Pintu-pintu gereja boleh tertutup untuk sementara, tapi pintu hati setiap orang percaya, rumah-rumah keluarga-keluarga terbuka untuk Tuhan, dan di sana ada mesbah keluarga yang didirikan, sehingga membuat Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Rempah Bintaro, dalam pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, berkaitan dengan sakit penyakit, berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi keuangan, berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah apapun. Kiranya mereka tidak lari dari kenyataan, tidak meninggalkan Tuhan, mencari jalan keluar yang tidak berkenan padamu, namun justru sebaliknya berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan, berupaya untuk memiliki hubungan yang intim, untuk bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sehingga dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkenan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya Yesus. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati saudara semua lewat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, yang boleh menegur kita dan boleh melawat kita, boleh mengatakan bahwa biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan sebagai pengantar persembahan kita pada saat ini saya akan membacakan dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kepada rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu oh Yesus, sementara persembahan dijalankan. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun menamu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karena atas pimpinan dan Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami Bapa. Kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau melalui pujian bahkan kesaksian Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami, sehingga kami layak hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami boleh hidup layak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan kesehatan kepada Bapak Gembala kami di tempat ini, sehingga beliau boleh menyampaikan dan menyebarkan firman Tuhan kepada kami. Pada saat ini setiap kami yang mendengarnya boleh diurapi, boleh hidup layak di hadapan-Mu. Berkati Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarganya Bapak. Engkau terus yang mengurapi beliau, sehingga semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh menjadi gembala kami yang baik di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur juga Bapak, karena Tuhan boleh memberikan kami kesediaan untuk memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, melalui persembahan persepuluhan kami pada saat ini. Bapa di surga, kami memohon Engkau mengurapi persembahan yang kami sudah berikan ini Tuhan. Kami boleh mempergunakan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa, terlebih khusus untuk melakukan pelayanan-Mu di gereja GKI Rempoas ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami yang Tuhan sudah boleh percayakan untuk mengelola keuangan di gereja kami, tempat beribadah di sini Tuhan, supaya apa yang sudah kami berikan ini boleh terus menjadi kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji,
hormat hanya bagimu. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita naikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Kami mohon Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah tugas panggilan yang Tuhan percayakan padamu, yakni menjadi pelaku firman. Maka berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Saat ini arahkan pandangan hati dan pikiranmu kepada Dia yang berkenan memberkati saudara semua, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adil setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari tempat ini sampai dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya dan boleh masuk dalam kemuliaan surga selama-lamanya. Amin. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Only by your grace can I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Amin, haleluya. Ibadah telah selesai, namun ibadah yang sesungguhnya justru akan kita mulai dengan mewujud nyatakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi.
dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk keluarga, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Halo, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Halo, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di tempat ini, berdoa, Roh Kudus bekerja, kita bisa ibadah di tempat ini lagi. Haleluya.